Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 3 orang pria yang nekat mencuri sebuah kotak amal di Masjid Nurul Yakin, Desa Kulu, Kecamatan Sunangan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Setelah memantau situasi masjid, salah seorang pelaku langsung mengeluarkan tang pemotong besi dari balik jaketnya. Meski sempat gagal, ketiga pelaku bergantian memotong rantai besi yang mengikat kotak amal. Setelah berhasil membongkar, pelaku langsung membawa kabur kotak amal masjid yang sedang dalam tahap pembangunan tersebut. Belum sampai hari ini belum ada informasi lanjut. Kami mudah-mudahan pelaku ini bisa tertangkap ya, supaya ada efek jera ya kepada pelaku yang memang sudah sangat meresahkan. Aksi pencurian kotak amal masjid ini diduga dilakukan menjelang subuh saat warga sedang terlelap. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Absyah Ainus melaporkan. Kericuan terjadi saat ribuan warga berebut gunungan di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung merangsek untuk memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Akibatnya sejumlah anak kecil terpaksa diangkat orang tuanya agar tidak tergencet saat acara berlangsung. Rebutan gunungan ini merupakan puncak dari tradisi Grebek Maulud dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad yang digelar di Keraton Yogyakarta. Dalam ritual tersebut, Keraton Yogyakarta mempersembahkan 7 buah gunungan, yaitu 2 buah gunungan Kakung dan Gunungan Putri, 2 gunungan Gepak, Darat, dan Gunungan Pawuhan. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Dapat berkahnya. Dapat berkah. Sama pengen ngerasain gimana sih acaranya ini. Dapat berkah dari siapa ini, Mbak? Dari acara ini, apalagi kan dari keraton ya. Oh, dulu ya. Kemudian ini dapat sayur apa ini, Mbak? Kacang panjang. Kacang panjang. Kita mau dibuat Ini apa nggak tahu namanya. ntar dibuat apa ini, Mbak? Kacang sayur. Dimasak gitu, Mbak ya. Sebelumnya, tradisi Grebek Maulud yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya bergodo atau prajurit keraton lengkap dengan persenjataan serta pasukan gajah dan berkuda. Selain gunungan yang dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta untuk menjadi rebutan ribuan warga, sejumlah gunungan juga dibawa ke Kadipaten Puro Pakualaman, Kepatihan, dan Dalem Mangkubumen. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja babak belur usai dianiaya puluhan orang tidak dikenal yang diduga komplotan geng motor di areal SPBU Sampang Agung, Kutorejo, Mojokerto. Rekaman aksi pengeroyokan dari kamera CCTV SPBU tersebut akhirnya digunakan polisi untuk memburu para pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang merupakan remaja tanggung berusaha meminta ampun saat dikeroyok sejumlah remaja di Jalan Raya Wisata Pacet, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Setidaknya 3 remaja dipukuli puluhan pemuda lainnya yang diduga geng motor, tepatnya di depan SPBU Sampang Agung. Meski korbannya telah jatuh, para pemuda tersebut terus melakukan pemukulan hingga ketiga korbannya terkapar di jalan. Usai melakukan pengeroyokan, para pelaku kabur ke arah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Berapa orang? Kurang tahu. Korbannya berapa orang? 1 orang. Kalau yang ngeroyok berapa orang? Perkiraan? Lebih 5 lebih. Akibat penganiayaan ini, salah satu korban warga Pesanggerahan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto mengalami luka di bagian kepala dan dada. Saat kejadian, korban sempat pamit keluar kepada ibunya. Namun hingga menjelang pagi putranya baru kembali dalam kondisi menangis. Katanya mau nyusu kemana? ke ini Pacet. Terus nggak kembali kan dikeroyok temenku nangis. Atas kejadian ini, orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Mojokerto dan telah dilakukan visum. Ibu korban meminta polisi segera menangkap para pelaku. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan pria bernama IS sebagai tersangka pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Karniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan saat ini polisi juga terus mengejar tersangka yang keberadaan sempat diketahui di sebuah rumah di tengah sawah. Di rumah ini tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial IS terakhir kali terlihat.
Polisi dan sejumlah warga langsung mengepung rumah yang terletak di daerah Padang Kabau Kayu Tanan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pengepungan ini dilakukan setelah warga 2 kali bertemu dengan tersangka di pagi dan siang hari. Namun saat akan ditangkap, tersangka telah melarikan diri. Keberadaan tersangka di lokasi ini membuat warga resah. Mereka khawatir rumah mereka tiba-tiba didatangi oleh tersangka yang juga merupakan residivis karena pernah dipenjara terkait kasus pencabulan. Kita sebagai masyarakat, khususnya Pasar Gelompang pada umumnya Kayu Tanan, untuk berupaya sedemikiannya untuk bisa mendapatkan pelaku, untuk bisa mempertanggungjawabkan semua yang telah diperbuatnya. Karena masyarakat juga resah karena pelaku juga belum tertangkap. Saat ini pihak kepolisian dan warga dibantu anjing pelacak masih terus melakukan pencarian keberadaan pelaku. Foto-foto tersangka juga telah beredar di media sosial dan tersangka juga telah ditetapkan sebagai DPO. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Bekasi, Jawa Barat. Seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja 20 tahun nekat mencuri uang dan perhiasan di rumah majikannya. Untuk mengelabui petugas keamanan komplek yang melakukan pemeriksaan, pelaku meletakkan barang-barang hasil curian ke dalam kantong pakaian kotor. Berani-beraninya asisten rumah tangga yang satu ini. Berani sekaligus tega karena sudah bekerja 20 tahun dan dianggap sebagai saudara, malah ngebobol brankas majikan. Perhiasan berlian lengkap dengan surat-suratnya hingga mata uang asing semuanya hampir 400 juta rupiah raib. Pelaku melancarkan aksi kejahatannya saat rumah dalam kondisi sepi, di mana majikan dan anaknya pergi bekerja. Untuk mengelabui petugas perumahan yang melakukan pemeriksaan, pelaku menaruh barang-barang curian ke dalam kantong kresek berwarna hitam yang berisi pakaian kotor. Pelaku berbohong dengan mengaku akan membawa pakaian kotor untuk dilaundry. Kemudian pelaku langsung kabur dengan naik sepeda motor bersama dengan temannya yang sudah menunggu di luar komplek perumahan. Korban lalu melaporkan kasus pencurian di rumahnya di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ini ke polisi. Satu brankas itu aja, Mas. Isinya apa? Isinya perhiasan saya semua, ada uang falas juga. Ditaksir kalau semuanya itu beserta sama surat-suratnya ya, surat-surat perhiasan itu sekitar 375 sampai 400 juta. Korban pun berharap pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya secara mendadak diserang seekor anjing saat berjalan di depan sebuah rumah yang berada di kawasan elit di Kota Semarang, Jawa Tengah. Detik-detik anjing buas tersebut menyerang korban terekam jelas CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita tiba-tiba dikejar dan diserang seekor anjing herder. Wanita yang diketahui bernama Lydia Paul itu tengah berjalan melewati rumah pemilik anjing. Tiba-tiba korban diserang anjing secara ganas hingga mengakibatkan luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Yang terparah, korban menderita luka robek di kaki hingga harus mendapat 12 jahitan akibat gigitan anjing. Usai mendapat penanganan medis di rumah sakit, korban diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan. Kapolsek Tugu Kompol Fajar Widianto mengatakan pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini polisi sudah melakukan mediasi antara korban dan pemilik anjing, namun belum ada titik temu. Jadi untuk berita viral yang masuk di medsos, sudah kita ambil tindakan-tindakan, melaporkan ke pimpinan dan kita dari Polsek Tugu melaksanakan penyelidikan. Sementara dikutip dari keterangan video yang beredar itu, korban dikabarkan menuntut agar anjing tersebut disuntik mati lantaran telah menyerang banyak orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Usai libur panjang akhir pekan, warga yang mudik kembali berbondong-bondong ke Jakarta dan sekitarnya. Setidaknya sebanyak 37.000 orang tiba di Jakarta pada puncak arus balik Senin kemarin. Pemirsa, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau begitu padat oleh sejumlah penumpang yang baru saja datang pada hari ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Bisa dilihat bahwa kepadatan terlihat di area kedatangan
di mana ini banyak sekali masyarakat yang baru saja datang, khususnya di hari terakhir long weekend Maulid Nabi Muhammad kali ini. Lalu kepadatan juga tidak hanya terlihat di area kedatangan, Anda bisa melihat banyak sekali masyarakat yang datang dari berbagai kota favorit seperti dari kota Surabaya, Malang, Solo, dan lain sebagainya. Lalu kita bergeser ke berbagai area lain. Untuk kepadatan juga terlihat di area tempat duduk di mana masyarakat ini masih menunggu untuk dijemput ataupun menunggu untuk berangkat pada hari ini tentunya. Dan kita akan beralih ke sisi yang lain di mana untuk area cetak tiket ini sangat amat antri dan juga ramai, namun hingga saat ini tidak hanya mereka yang arus balik saja, mereka juga beberapa ada yang melakukan keberangkatan untuk terlebih dahulu melakukan pencetakan tiket pada hari ini. Lalu dilanjutkan dengan berbagai area lainnya seperti di area menunggu di bagian sisi luar keberangkatan tentunya. Dan untuk diketahui juga pemirsa bahwasanya PT KAI Daob 1 Jakarta hari ini memberangkatkan sekitar 37.000 orang pada hari ini. Dan diprediksi besok hari akan terjadi sebanyak 33.000 orang yang berangkat untuk esok hari. Dan tentunya ada tambahan fasilitas yakni 8 kereta tambahan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan tentunya ini diharapkan bisa menunjang kenyamanan dan juga fasilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan selama kepulangan ataupun keberangkatan di hari ketiga long weekend Maulid Nabi. Dari Jakarta, saya Reza Zanski, Ade Supriyatna, Dipo Adi Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir libur panjang akhir pekan dan peringatan Maulid Nabi, Kebun Binatang Ragunan Jakarta ramai dikunjungi wisatawan. Selain berlibur, pengunjung sengaja datang bersama keluarga untuk bersantai sekaligus mengedukasi anak tentang berbagai jenis satwa. Libur hari terakhir long weekend dan Maulid Nabi dimanfaatkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya menikmati berbagai destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata yang masih menjadi favorit bagi warga Jakarta yakni Kebun Binatang Ragunan. Sejak Senin pagi, Kebun Binatang Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan ini sudah dipadati pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk dari anak-anak hingga orang dewasa. Rata-rata pengunjung datang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga karena letak Ragunan yang ada di tengah Jakarta. Selain itu, tiket yang dijual juga terbilang cukup murah. Karena hanya dengan Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, pengunjung sudah bisa menikmati suasana Ragunan sambil melihat berbagai jenis satwa baik satwa asli Indonesia maupun hewan-hewan yang berasal dari negara lain. Selain sebagai wisata edukasi bagi anak-anak, di Ragunan juga terdapat berbagai wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung seperti perahu angsa dan kereta keliling. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Leman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Hari terakhir libur panjang periode Maulid Nabi, rekayasa lalu lintas one way di kawasan Puncak Bogor sudah tidak diberlakukan. Meski sempat terjadi kemacetan saat diberlakukan one way ke arah Jakarta, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor masih menjadi kesayangan masyarakat untuk menikmati waktu liburnya seperti saat ini long weekend atau libur panjang periode Maulid Nabi. Kawasan Puncak Bogor dipadati oleh masyarakat atau wisatawan yang berkunjung untuk berlibur. Dan di tempat saat ini saya melaporkan yakni di kawasan Simpang Gadok, untuk saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 berplat nomor B dan F. Sementara itu sempat terjadi kepadatan atau kemacetan yang mengular pada pagi tadi, Senin pagi, akibat dari adanya penerapan rekayasa lalu lintas atau one way ini yang diterapkan dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta, sehingga berimbas kepada para pengemudi yang ingin menuju ke arah Bogor dan mereka harus mencari jalan alternatif lain sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Namun untuk saat ini sistem one way sudah tidak diberlakukan kembali, sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore dan saat ini lalu lintas ramai lancar baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri tentu saja akan diberlakukan situasional dari pihak kepolisian melihat kondisi lalu lintas, dan jika nantinya akan terjadi kemacetan atau kepadatan lagi, maka tidak menutup kemungkinan sistem one way atau satu arah ini akan kembali diberlakukan.
Dan pemirsa, bagi Anda diimbau yang akan melakukan perjalanan atau sedang melakukan perjalanan kembali ke kediaman Anda dari kawasan Puncak Bogor, ini diimbau untuk tetap berhati-hati, menaati peraturan dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan agar perjalanan Anda tetap nyaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cayani bersama juru kamera Pandu Priyo dan Suryali Santoso melaporkan. Pemirsa, meski dihantui kemacetan, kawasan wisata Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih menjadi primadona wisatawan, khususnya dari Jabodetabek. Pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad, terjadi kemacetan parah dan seorang wisatawan meninggal dunia. Lalu apa saja yang membuat macet horor di kawasan Puncak terjadi? Berikut informasinya yang kami rangkum dalam infografis. Ya pemirsa, seolah tak ada matinya, kawasan wisata Puncak di Kabupaten Bogor ini masih menjadi destinasi utama wisatawan dan selalu identik dengan kemacetan. Bahkan kemacetan parah terjadi pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Kapasitas jalan di kawasan Puncak yang sejatinya hanya mampu menampung maksimal 70.000 kendaraan meningkat drastis hingga 150.000 kendaraan pada hari Minggu lalu. Akibat tingginya volume kendaraan, rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta diberlakukan lebih dari 12 jam. Dan di sisi lain pemirsa, pada libur panjang tersebut, seorang wisatawan dinarasikan meninggal dunia akibat terjebak kemacetan parah di kawasan Puncak. Namun pihak kepolisian membantah jika korban meninggal diduga akibat penyakit bawaannya kambuh saat berada di lokasi wisata. Sebelumnya korban bersama rombongan mengunjungi salah satu kawasan wisata di Puncak dan sempat mengeluh pusing serta sesak nafas. Sementara itu, guna mengurai kemacetan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas situasional dengan sistem ganjil genap dan one way atau satu arah. Namun upaya ini tidak membuat kemacetan segera terurai karena meningkatnya arus kendaraan di jalur wisata Puncak Bogor. Dan selain itu pengendara motor banyak yang tidak tertib mengantre di kemacetan serta nekat melawan arah. Pemirsa, demikian infografis kali ini. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, artis sekaligus presenter Irfan Hakim diam-diam menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim bertanding pada PON ke-21 Aceh Sumut. Turun di cabang berkuda equestrian, sang anak berhasil menyabet medali emas kategori bergu lompat rintangan 100 cm. Menggunakan masker dengan ditemani anak laki-lakinya, Irfan Hakim masuk ke lokasi perlombaan secara diam-diam dan luput dari perhatian penonton. Irfan datang pada round kedua untuk menyaksikan anaknya Aisyah Hakim bertanding di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable, Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pertandingan berkuda equestrian kategori bergu lompat rintangan 100 cm, Aisyah Hakim bermain bersama Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifat Renanda Harsya. Kemenangan tim bergu didapat setelah Rifat Renanda Harsya menyelesaikan semua lompatan dengan catatan waktu tercepat. Alhasil, kontingen dari Jakarta keluar sebagai juara kategori bergu lompat rintangan 100 cm dan meraih medali emas. Sementara medali perak diraih kontingen asal Jawa Barat, disusul tuan rumah Sumatera Utara di peringkat 3. Ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari Pat sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. Cabang berkuda equestrian akan mempertandingkan beberapa kategori lagi hingga tanggal 18 September 2024 mendatang. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Hujan protes membanjiri arena tinju PON 21 setelah dua atlet asal Sumatera Utara menang kontroversi dan dinilai diuntungkan wasit. Panitia kemudian menonaktifkan seorang wasit yang dianggap tidak baik memimpin dan melarang seorang pelatih mendampingi atletnya bertanding karena melempar kursi.
Kontroversi mewarnai hari kelima pertandingan cabang olahraga tinju PON ke-21 antara petinju tuan rumah Joshua Haryanca melawan petinju asal Lampung Rusdianto Suku. Wasit dianggap menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali menuai protes. Saking kesalnya, pelatih tim tinju Lampung sampai melemparkan kursi. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Panitia besar tinju PON kemudian melakukan evaluasi dan menemukan sejumlah kesalahan wasit. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Dan situ sudah berjalan. Makanya kita tidak toleransi siapa pelatih yang bikin ribut di ring. Tanpa ribut pun, wasit yang mempunyai kriteria tidak sesuai dengan aturan dan profesionalisme, ada sistem yang berlaku. Selain menonaktifkan wasit tersebut, panitia juga melarang pelatih yang melempar kursi memimpin atletnya selama PON berlangsung. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan bantuan kepada kampung ilmu di wilayah Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Berbagai bantuan fasilitas belajar mengajar diserahkan untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Anak-anak kampung ilmu di wilayah Limo, Kota Depok sangat bergembira dengan kedatangan tim MNC Peduli. Kampung Ilmu memiliki beberapa program untuk meningkatkan motorik anak dan kemampuan dalam bersosialisasi dengan sesamanya tanpa ketergantungan gadget. Kunjungan MNC Peduli disuguhi keterampilan anak-anak dalam kegiatan olahraga melalui seni bela diri secara bersama-sama. Keceriaan anak-anak semakin lengkap ketika tim MNC Peduli turut serta bermain galasin bersama. Permainan ini perlu dilestarikan dan sangat baik untuk melatih anak-anak dalam kerja sama tim. Tak hanya aktivitas fisik yang positif, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa juga memberikan bantuan berupa rak buku multifungsi, papan tulis, dan sejumlah buku bacaan untuk mendukung proses belajar mengajar di kampung ilmu ini. Tadi aku belajar kungfu, terus sama main galangsing, belajar matematika. Tadi seru banget aku bisa main sama teman-teman. Harapan kedepannya adanya rak buku dari MNC Peduli, kita berharap semoga anak-anak lebih giat belajar lagi, lebih tambah semangat lagi, dan lebih ada rasa ingin tahu untuk membaca, karena membaca itu adalah jendelanya dunia. MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa berkomitmen akan terus mendorong tumbuhnya berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas taman baca masyarakat di berbagai daerah. Dari Depok, Jawa Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner es krim, pasti pernah dong mencoba menikmati es krim menggunakan kon. Nah, di Bogor, Jawa Barat ada sebuah pabrik rumahan yang masih memproduksi kon es krim jadul. Mau tahu proses pembuatannya seperti apa? Yuk kita lihat liputannya. Anak-anak yang suka dengan es krim pasti tidak asing dengan wadah es krim ini. Kon es krim legendaris ini sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Salah satu pabrik yang masih memproduksi wadah es krim ini berada di Gang Kosasi, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sejumlah pekerja dengan telaten membuat kon berbahan dasar sagu, terigu, garam, soda bubuk, dan minyak lesitin, serta pewarna makanan. Proses pembuatan wadah es krim ini masih dilakukan secara manual. Pabrik kon es krim milik Edi Junaidi yang dirintis sejak 36 tahun lalu ini mampu memproduksi ribuan kon setiap harinya dan selalu habis terjual karena banyak pesanan. Ya, alhamdulillah tadi rame anak-anak pada beli. Ibu pakai konnya dari mana, Bu? Dari Pak Edi. Biasanya kalau beli berapa pak, Bu? Sekitar 10 lah. Biasanya tergantung permintaan pembeli. Kon es krim yang dibuat tidak memakai bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kalau lagi rame, mungkin bisa sampai 2.000 piece per orang. Kalau pesanan wilayah Bogor, Kabupaten Bogor, sampai Depok.
Kon es krim di pabrik ini dibanderol Rp200 dan per paknya dijual dengan harga Rp100.000 berisi 500 buah kon. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebagai negara tropis, wisata taman bunga di Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, berbagai tumbuhan dan bunga bisa tumbuh subur dan berbunga dengan aneka warna. Destinasi wisata Taman Bunga dijamin tidak akan pernah membosankan untuk dikunjungi dalam setiap kesempatan. Aneka bunga warna-warni yang di taman dengan pola tertentu bahkan dipercaya mampu menghilangkan stres. Dan kali ini ada satu tempat wisata taman bunga yang layak untuk dikunjungi. Namanya Taman Bunga Kelosia yang berada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di hari libur, biasanya taman ini sudah dipenuhi pengunjung, baik warga sekitar maupun dari sejumlah daerah di luar Jawa Tengah. Mereka datang bersama keluarga atau orang terkasih untuk dapat menikmati keindahan dan keharuman aneka tanaman bunga dari semua sudut. Berlatar pegunungan dengan udara yang sejuk, lokasi ini juga sangat instagramable. Selain tanaman bunga, para pengunjung juga dapat menjajal beragam wahana yang tersedia. Mulai dari yang aman untuk anak-anak hingga wahana perosotan pelangi yang cukup memicu adrenalin. Wahananya bagus, bisa untuk edukasi anak-anak juga suka happy seperti itu. Ini beberapa kali? Ini baru yang kedua kali. Dari mana? Dari Kendal. Wisata yang memang kita konsep ini sekarang ini lebih untuk seluruh kalangan, dari mulai yang tua sampai yang muda. Jadi anak-anak ataupun keluarga itu rata-rata bisa menikmati di sini karena di sini ada banyaknya juga wahana-wahana ataupun juga permainan-permainan anak-anak. Kemudian ditambah lagi dengan spot-spot foto yang mungkin sekarang ini lebih ya bisa kita lihat sendiri di daerah kita sini banyaknya spot-spot foto. Mungkin ini yang bikin saya bilang kunjungan juga tetap memilih untuk ke Kelosia ini. Dan asiknya untuk bisa masuk ke lokasi, para pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ratusan warga Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat mengikuti tradisi ngobiak lauk atau menangkap ikan di empang. Tradisi ini dilakukan setahun sekali saat libur Maulid Nabi sekaligus merayakan Hari Jadi Kuningan. Ratusan warga Kuningan, Jawa Barat tumpah ruah menangkap ikan di empang desa. Tangkap ikan ramai-ramai merupakan tradisi yang dinamakan ngobiak lauk. Sejumlah orang tua, anak-anak hingga ibu-ibu terjun ke dalam empang berebut menangkap ikan menggunakan berbagai cara, asalkan dengan tangan kosong. Lauk yang didapat biasanya dibawa pulang untuk dimakan bersama. Ikutan ngobek balok. Apa itu namanya? Ngobek balok tuh mencari ikan sama-sama. Oh. Seru nggak sih? Seru banget. Seru. Nangkapnya gimana? Di balok. Pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. 3,5 kuintal ikan berbagai jenis seperti ikan nila dan juga ikan mas yang ditabur di empang habis. Ikan yang ada di kolam, yang asli di kolam, yang memang bukan ikan beli ya, itu kurang lebih 1 kintal 2 kintal. Yang kita beli dari Dharma itu 2 kintal, pagi 1 kintal, siang 1 kintal. Jadi jumlah hampir 3,5 kintal atau 4 kintal, kurang lebih begitu. Tradisi ngobiak lauk ini merupakan tradisi yang digelar setahun sekali untuk mengisi liburan Maulid Nabi Muhammad dan memperingati Hari Jadi Kuningan ke-526. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru. Lewat koalisi ini ditambah dukungan tim pemenangan dan partai yang tergabung di Kimplas, RK berharap target menang 1 putaran bisa tercapai. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, Ketua Tim Pemenangan serta Ketua Dewan Pembina Tim SES RK Suswono, Sufmi Dasko.
Dasko yang juga Ketua Harian Partai Gerindra mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang pointers yang perlu disampaikan kepada anggota DPRD dari Partai Kim Plus yang hadir. Terkait tim pemenangan RK Suswono yang diketuai Riza Patria, Dasko turut menyampaikan bahwa strukturnya termasuk pembagian tugas dan target menang sudah disiapkan. Tim pemenangan ini akan bekerja dan berjalan efektif mempromosikan visi dan misinya. Arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim Ses Rido akan jadi Ketua Dewan Pembina ya, sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan, target harus menang 1 putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak. Di dalam berbicara singkat tentang pointers-pointers yang akan disampaikan kepada para anggota DPRD maupun anggota dari partai politik Kim Plus yang hadir pada siang hari ini. Tim pemenangan RK Suswono secara keseluruhan rencananya akan diumumkan pada hari Rabu besok. Siapa saja dan berapa jumlah orang yang tergabung dalam tim ini memang masih berubah-ubah. Namun dalam keterangannya minggu lalu, Ahmad Riza Patria menyebut tim pemenangan Ridho, singkatan dari Ridwan Kamil Suswono, akan diisi oleh 70% generasi milenial. Sementara para tokoh parpol akan berperan sebagai mentor dalam upaya memenangkan pasangan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di daerah menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Di Serang, Banten, Partai Perindo mendirikan posko pemenangan bakal calon wali kota Serang Ratu Ria Mariana. Di Provinsi Maluku, Partai Perindo juga mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur, wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. DPD Partai Perindo Kota Serang meresmikan posko pemenangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria Mariana dan Subadri Usuludin di Perumahan Bumi Kasemen Lestari, Kota Serang, Banten. Posko pemenangan ini dibangun sebagai bentuk keseriusan para pengurus, kader hingga simpatisan Partai Perindo dalam mengatur strategi pemenangan pasangan tersebut. Saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pengurusan Partai Perindo ini bisa berjalan dengan kami, bisa seiring serama dengan kami sehingga bisa mengantarkan saya dan Pak Judadi pun dalam kemenangan, meraih kemenangan nanti untuk kedepannya. Karena kita melihat visi dan misi beliau sangat sejalan dengan Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM demi kesejahteraan masyarakat banyak. Terlebih beliau sebagai pemimpin muda dapat melihat ke depan agar membuat Serang ini menjadi kota yang jauh lebih mandiri. Sementara itu di Kota Ambon, Maluku, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. Deklarasi yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, turut dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasangan ini dinilai memiliki semangat memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dengan visi Maluku maju berbudaya, berdaya saing inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari Senin kemarin, Otorita IKN mulai membuka kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara IKN. Untuk pertama kalinya masyarakat diberi kesempatan untuk melihat-lihat Ibu Kota masa depan Indonesia tersebut secara langsung. Namun seperti apakah suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Di rest area inilah yang menjadi titik kumpul warga yang ingin masuk ke kawasan IKN. Warga yang sudah mendaftar akan diatur oleh pihak otorita IKN untuk masuk ke area pusat pemerintahan yang baru dibangun ini. Bagi masyarakat yang berminat berkunjung, diminta untuk melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi iKnow. Ini merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara. Kunjungan dapat dilakukan setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pengunjung akan dilayani oleh bus transportasi EV Bus yang akan membawa masuk ke dalam area IKN.
Untuk saat ini, pengunjung hanya diperkenankan mengunjungi Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September. Bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung. Kami itu sangat excited sekali sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan ini masih dalam proses pembangunan. Dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan, pengunjung pun dibatasi maksimal 300 orang per hari. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi menggelar peluncuran buku edisi khusus Panggil Saya Mas Yos di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Sementara itu sebagai langkah dalam mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga membuka forum keterbukaan informasi publik Kemenparekraf 2024. Mengenang peran dan jejak perjalanan sejarah pionir industri musik Indonesia, R. Suyoso Karsono atau Mas Yos, Menparekraf Sandiaga Uno hadir mendukung peluncuran buku Panggil Saya Mas Yos di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta. Pameran Arsip Sejarah Musik Indonesia Pasca Kemerdekaan juga digelar dalam rangkaian acara mengenang Mas Yos ini sebagai inspirasi pada industri radio dan musik Indonesia dengan potensi dalam memajukan sektor ekonomi kreatif. Event A Tribute to Mas Yos juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Profesor Emil Salim serta jurnalis senior Tempo Linda Jalil. Menselebrasi pionir yang jauh ada di depan tren ekonomi kreatif dan menjadi pencipta pendiri dua radio swasta pertama di Indonesia. Dan sekarang kita kenang dengan bukunya Panggil Aku Mas Yos, dan pameran ini kita tribute to Mas Yos atau kita sebutnya The Singing Commodore. Banyak cerita yang menarik. Di Gedung Sabta Pesona Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga resmi membuka forum keterbukaan informasi Kemenparekraf tahun 2024. Forum ini menjadi komitmen Kemenparekraf untuk mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi maupun pelayanan kepada publik. Sandiaga juga mengapresiasi kinerja PPID tingkat 1 dan PPID pelaksana kualifikasi informatif yang berhasil memonitoring maupun melakukan pengelolaan informasi publik di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipadati pengunjung di libur panjang Maulid Nabi. Selain bisa bermain air, tempat wisata ini juga menghadirkan berbagai wahana seru. Lokasi wisata air waterpark yang berada di kawasan Harapan Indah, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai pengunjung. Para pengunjung yang kebanyakan merupakan wisatawan lokal memanfaatkan liburan dengan menikmati berbagai permainan di wisata air waterpark. Di lahan seluas 6 hektar lebih ini, ada sejumlah wahana yang disiapkan, mulai dari seluncuran air, wahana ombak, dan juga tangga loma rainbow. Kebetulan datang sama suami, anak, ini kolam arus, terus kolam ombak, ada seluncur sorong, terus wisata anak juga ada ember, tumpah. Harga tiket masuk yang relatif murah menjadikan wahana wisata air ini menjadi pilihan tempat berlibur keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.